tim Wijil Asem. Hari ini sengaja pergi menuju rumah Mak Talem di kediamannya di dusun Raja Pola. Mak Talem banyak bercerita tentang asal muasal sumur itu kepada tim kami. Tak semua warga Ciasem Baru tahu asal usul sumur keramat di perkebunan tanah kosong. Tak banyak yang tahu pula bahwa sumur keramat terdapat cerita mitos yang airnya berasal dari mata air yang berkaitan dengan Laut Kidul. Ternyata penamaan sumur keramat diyakini oleh penduduk asli punya keterkaitan. Kisahnya berawal dari penyebaran agama Islam oleh seseorang tokoh kala itu. Jadi ini sumur purbakala, peninggalan Makaspun kala zaman dulu masih hutan, belum ada pemukiman. Menurut Mak Talem, anak dari Makaspun, konon katanya cerita lama terungkap kembali pada zaman dulu kala. Di hutan ini ada mata air kecil yang bersih, juga tidak pernah kering. Di hutan itu airnya sangat bermanfaat untuk warga dari luar desa maupun warga sendiri. Mengambil air di mata air itu, membawa pendil dan gayung. Juga air sumur ini selain buat kebutuhan minum sehari-hari, air sumur ini juga dipercaya untuk penyembuhan. Karena dulu Raja Pola ini hutan dan di dataran bawahnya pesawahan. Saat musim kemarau, sawah di sini kering, sehingga seorang nenek bernama Makaspun, ibu dari Mak Talem, bersemedi meminta sama Yang Kuasa untuk dikeluarkan air dari tanah yang bermanfaat untuk orang banyak. Pantauan di sumur keramat. Sumur yang dimaksud tak terlihat seperti sumur pada umumnya, yang berbentuk tabung kecil bertembok batu atau semen. Air di dalamnya terdapat sangat jernih, bahkan dapat merefleksikan bayangan benda di atas permukaannya dengan sangat jelas. Jika terdapat siraman cahaya di sumur tersebut, berenang-renang kecil permukaan lumut. Mak Talem sebagai keturunan sesepuh sumur keramat, Mak Talem bercerita yang berada di sumur keramat ini ada 4 tokoh penyebar Islam kala itu. Salah satunya Eyang Welut Putih, Eyang Antakusuma,
Eyang Sutajaya sama Neng Nyi Sing Banten. Keempat tokoh Islam ini adalah Aulia, satu Banten dan 3 Cirebon, yang menyiarkan agama Islam di daerah ini. Dialah yang menjadi buronan penjajah kala itu dan lari ke dalam hutan untuk bersembunyi. Ia kemudian mendirikan sebuah guru untuk mengajarkan nilai-nilai Islam. Dia adalah salah seorang tokoh Islam di Cirebon, penyebar agama Islam. Beliau aslinya perantauan Cirebon yang bermusyafir hingga ke sini saat dikejar Belanda yang welut putih, karena dia masuk ke hutan yang sekarang disebut Raja Pola. Jelas Matalem kemudian mengizinkan tim untuk mengambil gambar di sumur itu. Ia juga menunjukkan bukti keberadaan Makaspun juga lainnya, yaitu dirinya juga sebuah sumur keramat peninggalan dan bangunan yang dulunya difungsikan sebagai gubuk tinggal Makaspun. Inilah cerita versi saya sebagai penduduk asli Raja Pola, dan sumur keramat tersebar tapi masih di kawasan kelurahan yang sama, ujar Matalem. Penyelusuran kali ini diberhentikan karena Matalem mendadak merinding badannya ketika menyebut 4 tokoh tersebut, dan tim pun pamit untuk pulang karena situasi di tempat itu sudah tidak bersahabat. Kami pun pamit. Matalem mengizinkan kami dan mendoakan agar selamat untuk pulangnya. Sekian dulu menguak cerita sumur keramat yang ada di Dusun Raja Pola. Nanti akan disambung dengan penemuan warga Raja Pola, karena versi sumur tersebut sangat berbeda jauh, karena tim Wijil Asem menemui langsung juru kunci pada kala itu, Matalem. Ketika tim Wijil Asem mau bergegas pulang, Matalem memberhentikan langkah tim kami, dan dia bercerita sekelumit ceritanya bahwa dulu pernah ada yang meminta bahwa sumur tersebut agar diurus sama orang-orang itu. Namun orang-orang itu tidak memenuhi syarat apa yang diwariskan oleh Matalem, karena penunggu sumur itu ataupun kuncen harus melakukan sholat 5 waktu. Itulah pesan dari tokoh sakti yang ada di sumur tersebut. Terima kasih.